الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang kembali memudahkan kita untuk bisa bermajelis di tempat yang mulia ini dalam rangka bertalabul ilmi syar'i. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa meluruskan niat-niat kita di dalam mendatangi majelis-majelis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi ta'ala, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi motor penggerak di atas amal-amal kebaikan, sekaligus ilmu yang menjadi benteng dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang kelak akan menolong kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah dari setiap ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang akan menghujat pemiliknya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang digariskan dan dituntunkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam mengkaji kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-22 dari bulan Syawal di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan poin yang ketiga dari pasal yang kedua di bab yang ketiga, terkait dengan kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Telah kita bahas dua perkara sebelumnya. Yang pertama adalah hasad, dan yang kedua adalah al-fatwa bi ghairi ilmin, berfatwa atau berbicara tentang agama, tentang halal dan haram dengan tanpa ilmu. Kita masuk poin yang ketiga. Ada yang baca? Taib. Ats-tsalits al-kibru. Poin yang ketiga, di antara kesalahan yang wajib dihindari oleh seorang penuntut ilmu adalah
sifat kesombongan. Al-kibru, sifat sombong. Waqad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ajma'it tafsir wa abyanihi wa awdahihi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan definisi kesombongan, ya, dengan penjelasan yang sangat gamblang. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Nabi berbicara tentang kesombongan, maka beliau mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Hakikat kesombongan adalah menolak kebenaran yang sampai kepada dirinya dan merendahkan manusia. Ini makna al-kibr yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang mengenakan pakaian yang bagus, mengenakan alas kaki yang bagus, apakah termasuk kesombongan? Maka Nabi yang mulia mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hakikat kesombongan adalah menolak kebenaran yang sampai kepada dirinya dan merendahkan manusia, meremehkan orang lain. Adapun sebatas mengenakan pakaian yang bagus, ya, alas kaki yang bagus tanpa ada unsur kesombongan, maka bukan perkara yang tercela di dalam Islam. Kata penulis, batarul haq huwa raddul haq. Yang dimaksud dengan batarul haq adalah raddul haq, yakni menolak al-haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas yakni ihtiqarahum. Adapun makna ghamtun nas yakni ihtiqar, merendahkan, ya, mengecilkan manusia, meremehkan orang lain, merasa dirinya ya lebih baik daripada orang lain. Ini karakter kesombongan. Ya, dua hal ini tidak dipisahkan. Karena orang yang, ya, menolak kebenaran, ya, dia akan dengan mudah untuk meremehkan manusia. Ketika seseorang meremehkan manusia, maka besar kemungkinan dia akan menolak kebenaran yang sampai kepada dirinya. Maka dua hal ini, antara menolak kebenaran dengan meremehkan orang lain, adalah dua perkara yang saling melazimi. Dan ini bagian dari kesombongan, ya, yang tercela, yang dicela oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa minal kibriya, di antara bentuk kesombongan, radduka ala muallimika wattatawulu alaihi wa su'ul adabi ma'ahu. Di antara bentuk kesombongan adalah ketika seseorang yang menyanggah muallimnya, gurunya, orang yang mengajarkan ilmu kepada dirinya dengan tanpa adab, ya, dengan tanpa adab, atau bersikap tatawul, bersikap congkak di hadapan orang yang mengajarkan ilmu kepada dirinya. Wasu'ul adabi ma'ahu, menampakkan adab yang buruk di dalam bermuamalah bersama orang yang mengajarkan ilmu kepada dirinya. Ini semua termasuk bentuk kesombongan. Ya, menyanggah dengan tanpa adab, ya, kemudian bersikap congkak, menampakkan adab yang buruk kepada seorang muallim yang mengajarkan kebaikan kepada dirinya, maka ini termasuk bentuk kesombongan. Wa aidan istinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya. Demikian pula di antara bentuk kesombongan atau praktek kesombongan yang sering terjadi di tengah-tengah manusia
adalah memandang rendah orang yang memberikan faidah ilmu kepada dirinya, ya, dari orang-orang yang terkadang ya mungkin secara umur lebih muda dari dirinya, atau secara kualitas ilmu ya lebih kurang daripada dirinya. Maka dengan sebab ya orang yang memberikan faidah ilmu usianya lebih muda, akhirnya dia pandang remeh, ya, dia pandang ya remeh. Maka ini pun termasuk bentuk kesombongan. Ya, karena tidak patut bagi seorang muslim menolak kebenaran atau meremehkan manusia hanya karena ya usianya lebih muda daripada dirinya. Selama yang dia sampaikan adalah faidah ilmu, maka kita terima. Karena kebenaran adalah ya barang hilang yang senantiasa dicari oleh seorang mukmin. Kata para ulama, al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran adalah barang hilang, ya sesuatu yang dicari oleh orang-orang beriman. Ainama wajadahu akhadahu. Di mana dia dapatkan, maka dia ambil kebenaran tersebut. Ya, tanpa dia pedulikan siapa yang memberikan faidah kepada dirinya. Selama yang disampaikan adalah al-haq, maka al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran adalah sesuatu yang lebih berhak untuk kita ikuti. Wa hadza yaqa' li ba'dhi talabati idza akhbarahu ahadun bi syai'in wa huwa dunahu fil ilmi istankafa wa lam yaqban. Dan ini ya terkadang terjadi pada sebagian penuntut ilmu. Ya, sikap sombong, sikap congkak, sikap merendahkan orang lain terkadang terjadi ya pada sebagian penuntut ilmu. Apabila ada seseorang yang mengabarkan sesuatu kepada dirinya, memberikan faidah ilmu kepada dirinya, yang terkadang orang yang memberikan ya kabar tersebut atau orang yang memberikan faidah tersebut terkadang dari sisi ya keilmuan mungkin lebih kurang daripada orang yang ya disampaikan kabar tersebut kepada dirinya, atau dari sisi usia terkadang lebih muda, ya, maka sebagian orang merasa enggan atau meremehkan faidah yang disampaikan kepada dirinya, karena dia merasa ya ilmu dia lebih tinggi daripada orang tersebut, karena dia merasa secara usia dia lebih senior, lebih tua daripada yang menyampaikan. Maka ini pun termasuk bentuk kesombongan yang tidak layak ya ada di dalam jiwa orang-orang beriman. Kata penulis, wa taqsiruka 'anil 'amali bil ilmi unwanu hirmanin nas'alullaha al-'afiyah. Kelalaian ya kelalaian seorang talibul ilmi di dalam mengamalkan ilmu yang telah dia miliki merupakan tanda hirman. Apa itu hirman? Hirman maknanya yakni orang itu terhalang dari kebaikan. Itu namanya hirman. Ya, al-hirmanu. Orang yang lalai dari mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, maka ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya. Ya, karena ketika Allah menginginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah akan jadikan ilmunya bermanfaat. Ya, Allah akan jadikan ilmu yang dia miliki membuahkan amal kebaikan. Karena karakter ilmu agama adalah ilmu yang bersifat amaliyah, pengamalan. Bukan sebatas wawasan yang kita ketahui, bukan sebatas teori yang kita kuasai, tahu ini baik, tahu itu buruk, ya, tapi amaliyahnya bertentangan dengan ilmu yang kita miliki. Maka ini bukan ilmu yang bermanfaat. Karakter ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amal-amal kebaikan. Ya, dan ini yang membedakan antara ilmu yang nafi',
yang bermanfaat dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Sering kita sampaikan perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu ada berapa macam? Ada berapa? Ada dua macam. Ya, ada ilmu yang sifatnya qalbi, ada ilmu yang sifatnya lisan. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu yang sifatnya qalbi, yang merasuk ke dalam hati, yang membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang menggerakkan jawarih, yang menggerakkan anggota badan seorang hamba untuk beramal saleh. Inilah ilmu yang nafi'. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang masuk ke dalam hati, diresapi oleh hati, yang melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian ilmu tersebut menggerakkan anggota badan, ya, menggerakkan lisan kita di atas kebaikan, menggerakkan pandangan mata di atas kebaikan, menggerakkan langkah kaki kita di atas kebaikan, menggerakkan tangan kita di atas kebaikan. Inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amalan. Yang kedua adalah ilmu lisan. Ilmu yang hanya sebatas, yakni terhenti pada lisan-lisan kita, sebatas teori, ya, yang kita bahas, yang kita bicarakan, atau ilmu yang hanya sebatas tulisan, yang kita tulis, ya, dalam catatan-catatan kita, namun tidak membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membuahkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menggerakkan anggota badan untuk beramal saleh. Maka ilmu semacam ini, ya, bukanlah ilmu yang bermanfaat. Bahkan dikhawatirkan ilmu-ilmu semacam ini kelak akan menjadi bumerang yang akan menghujat pemiliknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan di dalam hadisnya, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an, kata Nabi, bisa menjadi penolong bagi dirimu dan bisa menjadi penghujat engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membedakan, ya, antara Al-Quran akan menolong seorang hamba dengan Al-Quran yang menghujat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang membedakan antara Al-Quran yang akan menolong seseorang dengan Al-Quran yang akan menghujat seseorang adalah dari sisi pengamalan. Ini, ya, pembedanya dari sisi amaliyah. Laka in amilta bihi wa 'alaika illam ta'mal bihi. Al-Quran akan menjadi penolong bagi dirimu kalau engkau menjalankan konsekuensinya. Ya, kita berjalan di atas tuntunan Al-Quran. Yang Al-Quran perintah kita kerjakan. Yang Al-Quran larang kita tinggalkan, kita jauhi. Maka Al-Quran akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Al-Quran yang kita kaji, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafalkan, kalau hanya sebatas di lisan, ya, tanpa kita amalkan konsekuensinya, tanpa kita amalkan, ya, makna-maknanya, yang Al-Quran perintahkan nggak kita kerjakan, yang Al-Quran larang ya kita langgar, maka Al-Quran akan menghujat, ya, kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, ya, hendaknya seorang muslim, seorang muslimah secara umum, dan seorang talibul ilmi dan talibatul ilmi secara khusus bersemangat di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ya, jangan sampai semangat kita hanya semangat belajar, semangat menuntut ilmu, ya, kemudian tidak bersemangat di dalam mengamalkan ilmu. Di antara manhaj para sahabat
metode para sahabat di dalam talabul ilmi, sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya dahulu kami para sahabat Rasulullah tidak belajar ya 10 ayat Al-Qur'an kemudian nambah ke ayat yang berikutnya kecuali setelah kami memahaminya dan kami mengamalkan kandungan-kandungannya, baru kemudian nambah ke ayat yang berikutnya, yang menunjukkan bahwasanya metode kaum salaf, metode para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bertafaqquh fid din, di dalam mempelajari ilmu agama, mereka menggabungkan antara belajar, antara menuntut ilmu dengan mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ya, oleh karena ilmunya berkah. Ya, ilmunya berkah. Karena membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang hendaknya diusahakan oleh setiap orang-orang yang beriman. Ya, kita harus berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari agar ilmu kita menjadi ilmu qalbi. Ya, bukan hanya sebatas ilmu lisan atau ilmu tulisan, sebatas teori ya yang kita catat, teori yang kita ketahui tanpa membuahkan amal kebaikan, tanpa membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang semangat dalam menuntut ilmu namun dia lalai dari mengamalkan ilmunya, maka ini tanda hirman. Ya, tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan pada ilmu yang dia miliki. Oleh karena para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah menjelaskan, ketika beliau menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, hadis Muawiyah. Ketika Nabi yang mulia bersabda, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agama. Ketika Allah inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Apa makna hadis ini? Apakah sebatas pemahaman tentang agama, sebatas ilmu tentang agama adalah tanda kebaikan dalam diri seorang hamba? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, makna hadis tersebut adalah ketika seseorang dijadikan faham tentang ilmu agama dan pemahaman yang dia miliki membuahkan amal-amal kebaikan. Ini makna hadis tersebut. Bahwasanya Allah inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba ketika hamba tersebut dijadikan faham tentang urusan agamanya dan ilmu yang dia miliki membuahkan amalan, bukan hanya sebatas teori. Adapun seseorang yang faham tentang urusan agama, faham tentang ilmu, namun ilmunya tidak membuahkan amal kebaikan, maka ilmu yang dia miliki bukan pertanda bahwasanya Allah inginkan kebaikan bagi dirinya. Maka tidak boleh seorang muslim memisahkan antara ilmu dengan amal. Karena dua hal ini adalah dua perkara yang saling melazimi. Tidak ada amal melainkan dengan ilmu. Dan ketika seseorang berilmu, maka dia harus mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Sudah sering kita sampaikan di majelis ini bahwasanya di antara makna as-siratal mustaqim yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat salat kita adalah apa? Ilmu dan amal. Di antara makna jalan yang lurus ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Makna as-siratal mustaqim kata para ulama adalah jalan yang menggabungkan antara ma'rifatul haq, berilmu tentang kebenaran,
kemudian menjalankan konsekuensi ilmu tersebut. Inilah siratal mustaqim. Inilah jalannya orang-orang beriman yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya, inilah jalannya para nabi dan rasul dan ya umat-umat mereka yang berada di atas jalan yang lurus. Karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok manusia yang memisahkan antara ilmu dan amal. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ya, kelompok yang pertama dimurkai oleh Allah karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Yang kedua tersesat karena mereka beramal tapi tanpa ilmu. Ya, maka jalannya orang-orang beriman, jalannya para nabi dan rasul adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ini yang harus kita upayakan. Wa fi hadza yaqulul qail. Dalam hal ini ya, ada seorang penyair yang mengatakan al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Terkait dengan kesombongan ya, maka seorang penyair pernah mengatakan ilmu itu musuh bagi seorang pemuda yang merasa dirinya tinggi. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu adalah musuh bagi seorang pemuda yang merasa dirinya tinggi, yang congkak, yang sombong, yang takabur. Kasaili harbun lil makanil ali. Sebagaimana air ya, itu musuh bagi tempat-tempat yang tinggi. Air itu mengalir mencari tempat yang paling rendah. Ya, dia tinggalkan tempat-tempat yang tinggi mencari tempat yang paling rendah. Maka demikian pula ilmu. Ya, ilmu akan meninggalkan hati-hati yang congkak, hati-hati yang sombong untuk bermuara di hati-hati yang tawadhu. Orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, maka itulah tempatnya ilmu. Maka Nabi SAW memerintahkan ya umatnya untuk tawadhu, untuk rendah hati. Ya, karena ilmu hanya akan singgah dan bermuara pada hati-hati yang tawadhu. Kata Nabi SAW, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah." Siapa yang bersikap rendah hati, bersikap tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya. Di antaranya dengan ilmu. Ya, siapa yang rendah hati, maka Allah jadikan ya hatinya sebagai bejana untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, maka kewajiban ya seorang penuntut ilmu adalah berusaha untuk membersihkan hatinya dari penyakit kesombongan. Ya, dan berusaha melatih jiwa-jiwa kita untuk bersikap tawadhu di dalam menerima kebenaran dan juga tawadhu di dalam bermuamalah bersama manusia. Jangan sombong ketika diberikan nasihat. Ya, selama nasihat tersebut yakni berisikan kebenaran, disampaikan dengan cara-cara yang baik, ya maka hendaknya kita terima. Ya, jangan beralasan karena yang menyampaikan lebih muda dari kita. Ya, jangan beralasan karena yang menyampaikan ilmunya lebih kurang dari kita. Ya, yang kita ambil adalah faidahnya. Yang kita ambil adalah nasihatnya. Ya, selama nasihat ini diberikan adalah kebaikan untuk kita, maka tidak patut bagi seorang mukmin untuk menolak nasihat yang sampai kepada dirinya. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang berikutnya, para jemaah yang Allah muliakan, di antara kesalahan yang wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu, poin yang keempat adalah at-ta'assub lil madhahibi wal ara'. Sikap fanatik terhadap mazhab atau pendapat tertentu. Ya, bersikap ta'assub, asabiyah,
bersikap fanatik terhadap mazhab atau pendapat tertentu. Kata penulis, fayajib ala talibil ilmi an yatakhalla 'anit ta'ifiyyati wal hizbiyyati bihaitsu ya'qidul wala'a wal bara' ala ta'ifatin muayyanatin aw ala hizbin muayyanin. Wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk menjauhkan dirinya dari sikap fanatik ya kepada golongan tertentu atau kelompok tertentu, di mana dia membangun loyalitas dan kebenciannya ya pada kelompok tertentu atau golongan tertentu. Fahadha la syakka khilafu manhajis salaf. Ya, bersikap fanatik terhadap golongan ya atau kelompok tertentu tanpa dibangun di atas dalil. Ya, hanya karena faktor asabiyah semata. Ya, tanpa berpatokan pada kebenaran. Tanpa berpatokan kepada dalil yang datang. Ya. Ini perkara yang tidak syak lagi menyelisihi manhaj salaf. Metode kaum salaf. Fas-salafus salihu laisu ahzaban bal hum hizbun wahidun yanzawuna tahta qaulillahi azza wa jalla huwa sammakumul muslimina min qablu. Maka kaum salaf, ya, as-salafus salih, kaum salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka bukan orang yang ya berpecah belah, bukan orang yang berkelompok-kelompok, tapi mereka adalah orang yang ya satu kelompok yang satu. Mereka semua bersatu di bawah syiar firman Allah Subhanahu wa taala, huwa sammakumul muslimin min qablu. Dia telah menamakan kamu ya orang-orang muslim sejak dahulu. Ya, maka kaum salaf mereka bersatu di bawah bendera Islam. Ya, di bawah bendera kaum muslimin, tidak mengkotak-kotakkan diri mereka. Ya, mereka berusaha untuk mengikuti ya Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala hizbiyata wala ta'addud wala muwalata wala muadata illa ala hasabi ma jaa fil kitabi was sunnah. Maka tidak ada hizbiyah, ya, tidak ada fanatisme golongan, tidak ada ta'addud. Apa mana ta'addud di sini? Tidak ada kelompok-kelompok. Ya, bukan ta'addud nikah lebih dari satu. Ya, tidak ada hizbiyah, tidak ada ta'addud, ya, tidak ada yakni mengkotak-kotakkan kaum muslimin ya pada kelompok tertentu. Tidak ada loyalitas, tidak ada permusuhan kecuali sebatas apa yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah rumah kaum muslimin. Ya, bersatu di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena inilah dua perkara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai garansi keselamatan dari kesesatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'di ma in tamassaktum bihima. Kata Nabi yang mulia, aku tinggalkan, ya, peninggalku dua pusaka. Selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama kata Nabi yang mulia, kitab Allah. Yang kedua, wa sunnati, dan sunnahku. Maka Al-Quran dan sunnah adalah sumber keselamatan bagi orang-orang beriman. Al-Quran dan sunnah, ya, tamassuk alal kitabi wa sunnah, berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah garansi keselamatan dari jalan-jalan penyimpangan. Faminan nas,
man yatahazzab ila ta'ifatin muayyanatin yuqarriru manhajaha wa yastadillu alaihi bil adillati allati qad takunu dalilan alaihi wa yuhamidunaha wa yudhallilu man siwahu hatta wa in kanu aqrab ilal haqqi minha wa ya'khudhu madhhab atau mabda man laisa ma'i fahuwa alayya. Sebagian manusia terkadang ya dia fanatik terhadap golongan tertentu, ya tahazzab ya kepada taifah tertentu, kelompok tertentu. Ya. Kemudian yakni menyesatkan orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang dia yakini. Ya, tanpa dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tanpa dikembalikan kepada yakni dalil. Dan mereka yang mengambil kaidah man laisa ma'i fahuwa alayya. Siapa yang tidak ikut bersamaku atau siapa yang tidak masuk ke dalam kelompokku berarti dia musuhku. Ya. Wa hadza mabda'un khabith, dan ini adalah kaidah yang sangat buruk. Ya, kaidah yang sangat buruk di mana seseorang menetapkan ya teman dan lawan hanya berdasarkan kelompoknya. Ya, tanpa dinilai dengan kebenaran. Tanpa dikembalikan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tidak satu yayasan, ya berarti ya dia bukan temanku. Yang tidak satu organisasi, berarti bukan temanku. Ya, yang bukan kelompokku maka bukan temanku. Ini mabda' yang khabith. Fala hizbiyata fil Islam. Maka tidak ada hizbiyah di dalam Islam. Ya, tidak ada ini pengkotak-kotakan. Ya, tanpa merujuk kepada kebenaran. Ya. Walihada lamma zaharatil ahzabu fil muslimin wa tanawwa'atit turuqu wa tafarraqatil ummatu wa sara ba'dhuhum yudhallilu ba'dhan wa ya'kulu lahma akhihi maitan lahiqahumul fashal. Oleh karenanya ya, ketika muncul ahzab, yakni kelompok-kelompok di tengah-tengah kaum muslimin, ketika kaum muslimin berkelompok-kelompok ya, dan masing-masing kelompok punya tariqah sendiri ya. Kelompok fulan punya tariqah fulaniyah, ada ya pemimpin tariqahnya, ya ada ketua tariqahnya, masing-masing punya jalan, punya tariqah tersendiri dalam beragama. Wa tafarraqatil ummah, ya kaum muslimin bercerai-berai karena ya setiap tariqah, setiap kelompok ya ta'assub, fanatik dengan gurunya, dengan tariqahnya. Wasara ba'dhuhum yudhallilu ba'dhan, ya kemudian sebagian kaum muslimin menyesatkan sebagian yang lainnya, ya sebagian tariqah menyesatkan sebagian yang lainnya. Wa ya'kulu lahma akhihi maitan, dan ya masing-masing menggibahi saudaranya. Maka yang ada adalah al-fasal di tengah-tengah kaum muslimin, kemunduran di tengah-tengah kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian berselisih sehingga kalian menjadi gentar ya, dan akan hilang, akan lemah kekuatan kalian. Ya, ba'du tullabil ilmi yakunu 'inda syaikhin minal masyayikh. Di antara contoh ya sikap ta'assub terhadap mazhab atau pendapat tertentu, kata Syekh Nuthaimin, ya terkadang sebagian penuntut ilmu dia berguru dengan syekh tertentu, dengan guru tertentu.
yantasiru li hadha syaikh bil haqqi wal batil wa yu'adi man siwahu. Terkadang ya murid-murid ini ya secara fanatik buta dia membela syekhnya ya tanpa dilihat kebenaran atau ya tanpa merujuk kepada dalil ya. Dia hanya berfanatik terhadap gurunya. Wa yu'adi man siwahu wa yudhallilu wa yubaddi'uhu. Ya kemudian dia memusuhi ya guru-guru yang lain yang tidak sependapat dengan pendapat gurunya. Bahkan dia sesatkan, dia bid'ahkan. Ini bentuk ya fanatik terhadap ya pendapat tertentu. Ya, menjadikan pendapat gurunya seolah-olah wahyu yang tidak mungkin keliru, yang tidak mungkin salah. Ya, sehingga kalau ada ulama yang lain yang berbeda pendapat dengan pendapat gurunya, ya, maka ini tidak segan-segan untuk dia salahkan, bahkan dia sesatkan, bahkan dia bid'ahkan. Ya, wa yara anna syaikhahu huwal alimul muslih wa man siwahu imma jahilun au mufsid. Dia melihat ya bahwasanya yang alim, yang muslih hanyalah gurunya. Ya, sosok ya yang berilmu, yang muslih hanyalah gurunya. Yang dia bermajlis dengan guru tersebut. Adapun selain daripada gurunya, ima orang yang jahil, ima orang yang mufsid, berbuat kerusakan. Ima orang yang bodoh, ima orang yang berbuat kerusakan. Wa hadza ghalatun kabir. Ya, pandangan semacam ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat besar. Bal yajib akhdhu qawli man wafaqa qawluhu al-kitab wa sunnah wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Utsaimin, kaidah yang hendaknya dipegang oleh orang-orang beriman bukan melihat siapa yang berbicara, tapi melihat apa yang disampaikan. Ya. Jangan melihat siapa yang berbicara, ya, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Ya. Selama ucapan yang disampaikan adalah ucapan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima, kita ambil. Ya, selama ucapannya, selama pendapatnya sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan yakni pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terima. Ya, kita terima. Sebaliknya, ya, ketika yang disampaikan tidak tepat, meskipun disampaikan oleh orang yang kita muliakan, disampaikan oleh guru kita, ya, maka nggak boleh kita terima. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala mengajarkan kaidah yang sangat besar, ya, kaidah yang sangat besar tentang masalah ini. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khadh min qawlihi wa yutrak. Setiap manusia, bahkan ya sealim apapun dia, ya seorang manusia sealim apapun keilmuannya, pendapatnya bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat para mujtahidin, pendapat para ulama, ya, maka kita ikuti pendapat mereka tidak secara mutlak, tapi muqayyad, terikat. Ya,
beda dengan sabda Rasul. Maka bedakan antara ijtihad seorang ulama ya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nas Al-Qur'an. Adapun nas Al-Quran atau sabda Nabi atau sunnah Nabi, maka kita ikuti secara mutlak. Secara mutlak. Adapun ijtihad para ulama, maka kita ikuti secara muqayyad. Kalau pendapatnya tepat, sesuai dengan kaidah Al-Quran dan sunnah, kita ikuti. Kalau ternyata ijtihad seorang mujtahid, ijtihad seorang ulama menyelisihi apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita tinggalkan. Dengan tetap menghormati ulama tersebut. Dengan tetap memuliakan ulama tersebut. Ya, karena para ulama, kewajiban mereka sebatas berijtihad. Yang namanya berijtihad kadang tepat, kadang enggak tepat. Ya, namun yang istimewa dari ijtihad para ulama, kalau ijtihadnya tepat dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya enggak tepat dapat satu pahala. Enggak berdosa para ulama itu. Selama mereka ya berusaha untuk berijtihad dengan kapasitas ilmu mereka, ya, dengan kemampuan ilmu yang mereka miliki, maka mereka tetap dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan antara ijtihad seorang alim dengan nas dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil, wajib kita ikuti secara mutlak. Ya, adapun pendapat para ulama, maka dikembalikan kepada dalil. Ya, kalau pendapatnya sejalan dengan dalil yang datang, kita ikuti. Bukan karena pendapat ulamanya, tapi karena sesuai dengan dalil. Ya, tapi ketika pendapat ulama tertentu setelah dikembalikan kepada dalil ternyata bertentangan dengan dalil, maka kita tinggalkan pendapat para ulama tersebut, ya, dan kita mengutamakan dalil yang datang dengan tetap menghormati dan memuliakan para ulama dan tidak menjadikan ketergelinciran para ulama sebagai anak tangga untuk menjatuhkan kehormatan mereka. Ya, karena seorang alim, seorang mujtahid, kalaupun salah dalam ijtihadnya tetap dapat pahala. Allah kasih satu pahala. Ya, maka kata Imam Malik, kullun yu'khadh min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Setiap manusia, ya, setiap ulama bisa diambil pendapatnya dan bisa ditinggalkan. Yang wajib diambil secara mutlak hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ini kaidah yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, ya, ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu wa ya'khudhu biqauli Sufyan. Kata Imam Ahmad, ya, saya heran terhadap sebagian kaum yang mereka sudah tahu ya isnad dan kesahihan isnad tersebut, tapi mereka tinggalkan isnad dan mereka mengambil pendapatnya Sufyan. Ya, yakni aneh. Ya, ketika sebagian orang tahu hadis yang sahih, ya, kemudian mengambil pendapat ulama tertentu yang ternyata bertentangan dengan hadis tersebut. Ya, padahal tidak ada satupun ulama yang merekomendasikan untuk mengambil pendapatnya ketika diketahui pendapat tersebut bertentangan dengan dalil. Tidak ada satupun ulama, ya, yang merekomendasikan untuk mengambil ijtihadnya, mengambil pendapatnya ketika diketahui pendapat yang, ya, dia ambil ternyata bertentangan dengan dalil. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ya, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau seandainya sudah datang hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Yakni maknanya ketika ternyata ijtihad yang beliau ambil di kemudian hari tampak ternyata pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan dalil yang sahih, bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka yang menjadi madhabnya beliau bukan pendapatnya, tapi apa? Hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka wajib kita fahami satu kaidah yang sangat besar dalam masalah ini. Dan ini dibahas oleh para ulama kita seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam. Beliau menjelaskan bahwasanya tidak ada satupun para ulama kaum muslimin yang mu'tabar keilmuannya, ya, yang disepakati keilmuannya oleh kaum muslimin, tidak ada satupun di antara mereka yang dengan sengaja menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Ya, tidak ada satupun ulama yang mu'tabar keilmuannya di tengah-tengah kaum muslimin yang sengaja untuk menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kalau ada pendapat para ulama kaum muslimin, ya, setelah diteliti ternyata bertentangan dengan dalil, maka wajib bagi kita untuk berhusnudzan, berbaik sangka, dan memberikan uzur kepada ulama tersebut. Mungkin, ya, belum sampai hadis kepada mereka, ya, dalam permasalahan yang mereka beristihad di situ, ya, atau uzur-uzur yang lain. Mungkin, ya, bagi ulama tersebut hadisnya tidak sahih, sehingga mereka berpendapat dengan sesuatu yang berbeda dari hadis tersebut, dan uzur-uzur yang lain. Yang jelas tidak ada satupun ulama kaum muslimin, ya, yang disepakati keilmuan mereka di tengah-tengah kaum muslimin menyengaja untuk menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mereka sudah berpesan kepada pengikutnya, ya, untuk melazimi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berpesan, kalau seandainya pendapatku di kemudian hari ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lempar ucapanku dan ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari sini para jamaah yang Allah muliakan, ya, kewajiban para penuntut ilmu adalah, ya, berusaha untuk mencari kebenaran dengan bantuan, ya, yakni penjelasan para ulama. Ya, namun tidak boleh kita bersikap fanatik terhadap pendapat tertentu. Ya, ketika, ya, kita tahu pendapat tersebut ternyata lemah atau marjuh, ternyata menyelisihi dalil yang sahih, maka kita tinggalkan pendapat ulama tersebut. Kita ikuti dalil yang datang, namun dengan tetap ihtiram, ya, memuliakan, menghormati para ulama kita. Ya, karena para ulama adalah orang-orang yang sangat istimewa, ya, di hati-hati kaum muslimin. Mereka adalah penerus para nabi dan rasul, pewaris para nabi dan rasul. Ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan tidak ada lagi nabi setelah beliau, maka pewarisnya Nabi adalah para ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ya, maka sebagaimana kita mencintai para nabi dan rasul, memuliakan mereka, kita pun mencintai dan memuliakan pewaris mereka, ya, dari kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan poin yang kelima di pertemuan yang akan datang. Taib, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.